Lebih dari 11.000 pelari dari 38 negara melakukan start dari Taman Lumpini Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Di ajang bersertifikasi Elite Label dari World Athletics bertajuk Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 ini, rute balapan menjadi salah satu sorotan utama. Maraton yang sudah memasuki edisi ke-9 ini terkenal dengan rutenya yang ikonik melewati pedesaan. Namun maraton ini juga menantang karena punya banyak kontur berbukit didominasi tanjakan. Kali ini saya ikut kategori half marathon 21 km bersama 3.700 pelari lain. Rute Borobudur Marathon ini memang gak main-main. Maksimum elevasinya mencapai 320 meter. Meski begitu, banyak hiburan di sepanjang jalan yang dilalui pelari. Udah kilometer 11, dan artinya udah lebih dari setengah jalan kita laluin. Dan kesimpulan saya sejauh ini, Magelang sebagai kota wisata, warganya tahu betul bagaimana cara menjamu tamu. Seperti zona sorak atau ciring yang ada di belakang saya tadi. Setiap kita melewati ciring itu setelah capek, seperti ada suntikan tenaga dan semangat lagi untuk menuju kilometer berikutnya. Dan bukan cuma kita para pelari yang berkompetisi, tapi ada 16 desa dan juga 53 sekolah yang turut berlomba untuk jadi zona sorak terbaik. Let's go! Borobudur Marathon memang bukan sekadar lomba lari, tapi ini karnaval. Lihat aja tuh, sampai ada yang gelar konser. Sejauh ini salah satu yang paling niat. Mantap. Atau yang satu ini, zona sorak dengan nuansa tribun ala supporter klub sepak bola. Kreatif banget ya. Semua ini demi menyemangati para pelari dan menunjukkan betapa sport tourism di Magelang bukan slogan semata. Turunannya curam, hati-hati ya. Astagfirullah. Kembali ke rute. Jelang kilometer 18 ada turunan curam yang menyimpan kejutan setelahnya. Nah, ini dia yang selama 9 tahun terakhir Borobudur Marathon namanya sangat melegenda. Apalagi kalau bukan tanjakan cinta. Di sini daya tahan, taktik, dan strategi dibutuhkan. Badan udah mulai agak loyo nih, tapi ayo kita let's go. Untuk melewati tanjakan legendaris ini, Kang Narman, pelari elit asli Baduy, punya tips dan trik. Yang namanya latihan, yang namanya maraton itu bukan dimulai hari ini ya, menjelang hari H, itu akan dimulai dari jauh sebelumnya. Kita punya teknik yang namanya ayunan tangan. Kalau misalnya kita menemui tanjakan, ayunan tangan itu akan lebih dibuka lagi. Misalnya kalau di datar kita cukup buka sedikit, tapi untuk di tanjakan kita ayunan lebih panjang, sehingga kita akan mendapatkan dorongan ke depan. Yang kedua adalah langkah kaki. Jadi kadensinya ditinggikan sedikit, tapi untuk langkahnya lebih pendek. Jadi kadensinya lebih tinggi ritmenya, tapi jaraknya lebih pendek. Itu cukup membantu. Dan yang ketiga juga tentunya pace-nya dikurangin gitu. Jangan sampai kita melihat tanjakan gas aja gitu. Karena kan kalau misalnya tanjakan otomatis kita membutuhkan energi yang lebih besar. 3 tips dari saya seperti itu. Satu lagi, nggak perlu gengsi kalau harus jalan kaki. Di jalanan menanjak seperti ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang mampu mengukur diri. Exhausting ya, kecapean banget gitu ya kalau terlalu maksa. Jadi berlari sesuai dengan pace lah, selalu. Saya paling gampang sekali perhatikan heart rate-nya, jangan sampai heart rate-nya kebakaran gitu. Jadi jaga di zona aman gitu supaya finishnya juga PB gitu. Oke, tapi yang paling penting selain PB, finishnya happy, sehat. Lalu seperti apa testimoni para pelari setelah melewati tanjakan cinta? Oke, review tanjakan Bormar. Tanjakan cinta ya, cinta banget sama tanjakan itu, susah banget. Tadi lari apa jalan? Jalan, jujur jalan. Sesusah apa sih, sesulit apa tadi? Nggak nyangka sih, udah di kilometer terakhir tanjakannya susah banget, jadi harus latihan lagi. Tanjakan Bormar mantap, luar biasa.
itu kayak cinta mati ya, tanjakan cinta mati karena waktu nanjak tuh hampir mati sih. Tanjakan saya biasa aja sih, biasa aja. Alhamdulillah lancar. Lancar. Tadi tipsnya gimana Kang supaya di tanjakan itu buat pelari-pelari rekreasi kayak kita tetap bisa istiqomah gitu? Kalau di hadis di tanjakan itu takbir, di turunan tasbih. Selain soal rute menanjak yang dahsyat dan meriahnya zona Sorak, Borobudur Marathon dari tahun ke tahun juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian. Data pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat, pada ajang yang sama tahun lalu, perputaran uang mencapai 73,9 miliar rupiah. Mahardika Utama, Wahyu Ramadan, Magelang, Jawa Tengah.